Pis, Halo, ini nggak salah saya, nggak kan? Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat-sehat. Om pemburu Hot Wheels alias Om TG, gimana sehat semua ya? Alhamdulillah aman-aman. Om gimana Om? Amin. Sehat Om? Amin, sehat. Kalau sering-sering kelihatan di IG, di komen, atau di FB atau medsos, berarti kan masih sehat. Iya, Benar nggak? Jadi masih teman-teman, aman. ya supaya teman-teman yang lain ternyata, oh masih sehat, ternyata nggak sakit, ya kan? Masih kelihatan upload apa segala macam, harus sering-sering upload, ya nggak? Yoi, Harus harus hadir sering-sering. terus. Gimana? Benar, gimana Wira kabarnya hari ini? Oh ya, saya mau nanya dong, itu Hmm, sebetulnya namanya kenapa pemburu Hot Wheels, kenapa TG, yang benar namanya siapa sih? Saya biasa panggilnya Om Gondrong, apa gimana ya? Nama akun pemburu Hot Wheel. Oke, ya, Nah, kalau nama pribadi ya panggil anak-anak sih manggilnya TG TG, aja sih. ya. Heeh. Ya, ya, ya. TG. Nah, mau nanya Om, Wait, kita hari ini kan mau ngebahas uh, bisnis diecast, diecast for wih. business. Benar nggak? Ya Oke. kan? Bentar, saya sebelum masuk ke situ, saya mau nanya, kenapa sih namanya itu bisa jadinya pemburu Hot Wheel? Kenapa nggak pemburu Tomika, pemburu Majoret, atau pemburu wanita gitu misalnya? Pemburu janda ya kan. Itu awalnya eh, saya main Hot Wheel, baru tahu Hot Wheel gitu ya. Terus Iya, oh, istilah nyari di gantungan itu hunting, nanti, oke, ya kan? Terus betul. nggak tahu, gue saya tuh suka ya kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja gitu. Tadi mau bikin Oke, diecast hunter, tapi ternyata kan udah ada kan, diecast hunter. Oh, diecast ya, hunter. Ya, benar, pernah dengar. bikin Diecast hunter. kita bikin pakai nama bahasa Indonesia aja, pemburu Iya, wheels. Karena emang pemburu. mayoritas rata-rata orang karena waktu itu lihatnya ya ternyata orang banyak nyarinya tuh Hot Wheels. Ya, ya, ya. Merek-merek yang lain belum terlalu ini. Gitu sih. Oh. Jadi lebih ke Makin kesini sih makin Hot Wheels. iya mungkin sih bikin proud sama bahasa Indonesia aja sih. Bangga gitu Ya, pakai nama pemburu. pemburu, Tuh. ya kan. Gitu. Tapi mau sorry, sama Hot Nah, Wheels-nya ada ini nggak ada bayar-bayar royalti nggak kira-kira? secara merek Hot Wheels itu kan dia terdiri dari dua kosakata kan, Hot dan Wheels. Betul, Hot and Nah, Wheels ya. nah, cuma kalau di saya kan Hot Wheels. Jadi satu Langsung kata. nyambung gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, ada juga apa gitu Hot Wheels banyak pun sekarang pakai namanya ini itu. Iya, Ini siapa? banyak. Di royalti bayar gede kali ini sama Hot Wheels nih kan gitu. Itu sempat kepikiran juga, sempat dilema juga ganti nama apa ya gue. Iya, iya. Bener, bener. Tapi jangan kan udah banyak ininya. Nanti bingung nih. Nyari-nyari Hot Iya. Wheels kemana gitu kan. Tahunya Hot Wheels ke Om TG ya nggak? Oh, Gitu. siap, Ya siap. kan? Nah, Hmm, pertanyaan pemanasan nih ngobrol ya kan. Om sebelum masuk ke topik kira-kira nih ya, masuk ke hmm. topik bisnis diecast. Om TG ini hobi diecast dari sejak kapan sih? Atau ada yang ngeracunin atau emang gimana? Apa meracuni orang? Awalnya accident. Waduh, accident. Jadi, Terus, jadi sebenarnya gue apa ya, sukaan waktu itu lagi kebetulan lagi cuti. Biasanya kan bini suka belanja bulanan tuh, ya, belanja bulanan di minimarket gitu. Nah biasanya kan ya. kalau belanja bulanan kan nggak di apa nggak di weekend karena di weekend kan pasti Mm-mm. penuh Mm-mm. kan pasti di weekday. Nah waktu itu kebetulan gue lagi cuti Om, gue lagi cuti Oke. ayah kosmetik dan lain sebagainya. Gue bete ya kan ngapain gue di sini. Gue lihat-lihat mainan, gue lihat oh ada ini apa sih Hot Wheels gitu maksudnya. Gitu ya. Gue inget banget item pertama gue tuh pedal driver.
Pedal driver, oke, iya, Iya, tahu saya pedal. gitu. Nah, dari situ tuh mulai Sama cari tuh, oh, nyari-nyari. iya, di situ nyari-nyari info. Oh, ternyata ada varian, ada ini, ada macem-macem gitu. Dari situ Oke. sih awal. Terus mulai Oh, mulai ngeracunin orang malah. Mulai dari berarti teman kantor gitu-gitu lah. iya, iya. Berarti lucu nih. Berapa kali Oh, saya narasumber saya uh, keracunan atau mungkin dari kecil. Baru kali ini yang jawabnya jujur, accident, yeah. ya kan? Accident gara-gara temenin bini ke toko kosmetik, nggak mau ditemenin bininya. Kalau saya temenin bininya. Bini saya ke kosmetik. Benar, dia lagi lihat-lihat, saya godain SPG-nya. Iya, Enggak, enggak. saya Gitu nggak ya godain kan? om. Saya langsung nanya Godain ya. nomor Kasih WA. minta nomor telepon. Itu naluri namanya. Iya, insting pemburu. Uh, let's talk about diecast business. Bisnis Nah, diecast. Jualan diecast. Ya kan? Seller lah, apa segala macam ya. hmm, Kan sesuatu tema kita hari ini, berdiri kapan sih Om Tega itu mulai serius berbisnis diecast? Gitu. hmm. Tolong bisa diceritain buat Ya, teman-teman. jadi awalnya kan dari mulai koleksi pedal driver itu terus nyari nyari macem banyak-banyak gitu kan, banyak Ya, item ya. segala macem. Eh, gue suka ngeliat di IG tuh akhirnya sering follow lelang segala macem gitu ya. Oke. Gue ngeliat nih Ya, kok ada seller followernya bisa sampai 8.000, 14.000 ya, gitu ya. benar. Awal-awal Ya, itu tuh, ya, itu ada ya, beberapa ya. seller yang kadang sekarang sellernya malah udah nggak ada. Oke. Gue tertantang gitu om. Gue tertantang ini Ya, gimana sih bisa dapetin follower sampai segitu gitu. Terus dia ya. dulu itu awal 2017 awal-awal itu 17 awal, lelang oke. masih ada yang berani OB-nya nol. Oh, OB0, ya, ya. Ya, OB nol gitu ya. OB nol closing sampai sekian. Wah, gue tertantang gitu. Kenapa sih? Apa sih yang bikin dia beda gitu? Oh, oke. Gue mulai serius, pelajarin gitu. Ya, Awalnya sebelum lelang, oke. gue tuh suka karena ada item-item yang double gue jual. Nah, Ya, pada waktu itu orang tuh di Instagram atau di Facebook rata-rata jualan ya menurut gue kaku karena cuma di sell item ini udah sell kan biasanya card bubble min gitu ya. Gue ganti kalimat-kalimat gitu tuh, gue ganti kayak card and bubble spell semulus semulus paha Nikita Willy Cardi. atau siapa gitu. Oh, benar. Dan ternyata itu jadi daya tarik gitu. Ternyata orang begitu Benar. baca tuh, oh orang jadi apa narik perhatian mereka. Jadi apa menjual ya, promonya menjual Iya, gitu ya. jadi ada nilai Keren lah. nilai promo yang beda gitu. Dikirain yang jual, saya begitu lihat yang jual gondrong. Gue kalau minta foto, fotonya dari belakang. Oh, gitu ya. Hanya dia gini nih. Eh, sebentar saya lihat. Ini dia nanya fokusnya jualan atau lelang atau keduanya. Kendala apa yang sering terjadi waktu kirim barang lelangan dari Hanstan? Hmm. Yang pertanyaan keduanya apa Om? Sorry Om. Nah, fokusnya Om TG gitu ya, fokusnya Ah, jualan atau lelang atau ah, keduanya Om. Terus yang kedua pertanyaannya gini, kendala apa yang sering terjadi waktu kirim barang lelangan? oh, oke. Kendalanya? Fokusnya eh, fokusnya ke lelang sebenarnya. Ya, Fokus lebih banyak di lelang. Cuma ya, emang di tahun 2019 itu ya. gue lebih banyak apa ngelapak, Kelapa. lebih banyak Ya. ngelapak. Nah, karena ngelapak tuh kan Berarti ah ada event gitu ya kalau ngelapak ya? ya ada event karena 2019 itu lagi hype-hype-nya gitu di mana-mana
ada bazar diecast gitu. Betul, Nah, betul. banyak kan ikut di situ. Nah, sekarang Minggu lagi bisa ngobrol. iya, sekarang lagi PSBB gini, WFA ya. Kendala pengiriman. Mm-mm. Eh biasanya suka banyak yang bawel aja kalau lelang. Kalau lelang kan rule-nya ya begitu closing kita rekap invoice Ya, invoice ya kan itu cukup butuh waktu. Nah, ketika mereka betul, bayar ya kan ada yang bayarnya cepet, ada yang bayarnya lama gitu loh. benar. Ah. Kadang yang bayar cepet 2 orang dari 10 orang. Ya kan nggak mungkin saya packing 2 terus saya kirim terus yang ternyata setelah saya kirim yang 8 baru bayar gitu loh. Betul. Kadang kendala-kendala waktu kayak gitu. Terus Oke, oke. banyak kendala permintaan ekspedisinya. Kalau saya sih biasanya antara JNE atau Tiki. Maka Oke. sekarang banyak tuh ada macem-macem. Nah itu kadang saya nggak bisa karena emang jaraknya jauh dari rumah. Oke. Iya, iya, iya. Sip, Om. Ada lagi Hmm. pertanyaan yang kedua nih. Dari Karatoys. Prospek bisnis diecast bagaimana menurut Om di tahun-tahun mendatang? Berat juga. Berat juga ya, kita Prospeknya nggak bagus lah. di Prospek gitu. pokoknya intinya sekarang kalau yang gue lihat sekarang orang sering dilema antara dua om. Lu mau jadi Ya, seller atau lu mau jadi kolektor? benar. Poinnya itu. Apa yang kolek dol kali. Kolektor rata-rata ambil jalur tengah kolektor gitu. Kalau Iya, mau iya, jadi iya. seller, kalau lu yang niatnya jadi seller, ya bisnis tuh resikonya cuma dua ya, antara untung atau rugi itu aja. Atau Ya, kalau bicara prospek, yang namanya diecast itu harganya tiap tahun pasti naik. ya, Saya kasih contoh mungkin yang paling nyata banget itu Porsche 2002 ya. tahun lalu, 2018 lah. Ya. Itu saya Ya, sering lihat ya. Porsche Oke. tiba-tiba Ya. muncul RWB hype langsung tiba-tiba harganya melonjak sampai 100 sekian gitu. Siapa yang nyangka gitu. Semua semua pos keangkat so, ya. Iya, gitu maksudnya Keren emang banget emang. prospeknya emang ya jelas lah, tapi Luar emang biasa. sabar. Benar, benar. Tuh. Iya, Kalau mau untung, sabar. Ya kan? sabar. Bisnisnya itu akan indah pada waktunya. Ya nggak? Iya. Nah, kita lanjut pertanyaan Om. Om, Hmm. kan ini kan pemburu Hot Wheels kita lelang jualan itu kan uh, uh, sudah terjadi beberapa tahun ini di kan mungkin rutinitasnya apa sih sebetulnya? Rutinitas pegawai kantoran biasa om. Oh, Cuma pegawai emang kantor. Orang berkecimpung kantor di lah. iya kantor. Ya. Berkecimpung di desain grafis. Oh, desain grafis. Oke. Uh, Tapi masih kan sampai sekarang kan? masih masih masih. Ya, mantep kalau gitu. Nah, Hmm. ini sebelum kita lanjut, ya gini, saya mau infoin buat teman-teman nih ya. Kalau Hmm. IDE juga lagi ngadain charity program, ya IDE. Dan Ya. jadi setiap pembelian merchandise IDE X Hot Wheels, dia kerjasama dengan Hot Wheels, Outfield Official juga, kalian sudah ikut berperan menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Caranya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melalui Indonesia Kuat, ya. Wah mantep Jadi kan. buruan tuh, langsung aja kepoin ya ide official store seperti yang topi Yap. yang saya pakai ini kan official nih, ya kan? Hmm. Bener nggak official nggak topi pakai, ya kan? Official dong, udah pasti. Nah, Itu desainer luar logo negeri itu Hot Wheel-nya, ya, logo Hot Wheels asli, terus ada juga kayak jaket, ya kan? No, apa hoodie. hoodie kayak begini, ya kan? Nah, tuh langsung Tuh gue ngincer om, Hot Wheels. hoodie-nya om. Pinter ya. Nah, langsung kepoin habis ini nanti Om Tega juga kepoin, jangan lupa. Ya enggak? Iya. Gitu. Nah, terus Di juga gimana? Di IDE di Official Indonesia, Store.
Nah, ada di komen tuh, udah kita bikin. Ya kan? Nah, terus oke, ada lagi pertanyaan nih Om Tege. Ya. Eh, oke, prospek juga. Oke. Nah, Om TG kan nggak main custom kan? Bukan jualan custom kan? Jualannya regular, Custom, ini Hot Wheels. custom Oh, jual juga Om. Oke, kalau gitu ini kita bacain pertanyaannya. Dari Arla Diecast. Prospek dunia diecast itu nggak ada matinya, nggak ada habisnya, entah itu blister, loose, atau custom. Nah, pertanyaannya ini sebetulnya gini, apa namanya? Kalau yang custom itu perjualannya, cara jualnya gimana? Biasanya kan customize. Gimana? Kalau gue ada 2 Om. Jadi yang satu gue ini contohnya nih. Ya. Souvenir. Itu souvenir, oke. Ya. VW itu ya? Ini Morris. Oh, Morris, oke. Morris. Biasanya ini udah mulai setahun lebih sih ya. Jadi biasanya mereka mau bikin hadiah buat anak atau wedding anniversary gitu ya. Terus saya nawarin custom. Betul. Gitu. Itu customnya bisa dicek di postingan. Terus yang kedua, saya suka custom band. Jadi temanya band. Sebenarnya luar negeri apa? So far masih luar negeri. Oke, ya. Jadi itu sebenarnya ngelihat gini sih, kadang Hot Wheels kan suka ngerilis seri band tuh, kayak Beatles segala macam gitu ya. Gitu. Betul. Kadang suka ini bisa harusnya band ini gitu. Suka gitu sih, suka iseng gitu, terus ya udah saya bikin posting, ternyata ada yang suka, ada yang jual, ada yang beli gitu. Betul. Itu. Semua sih Om custom. Tapi emang juga banyak band yang saya tahu, ada Beatles, ada Kiss juga, ada Kiss itu bukan di Hot Wheels, kalau nggak di Greenlight apa Johnny Lightning yang dulu tuh ada yang Kiss juga. Kiss juga ada Hot Wheels. Ada Kiss ya Hot Wheels ya? Oh, ada. Oh iya. Ada. Banyak itu yang band-band itu segala macam dia naruh band gitu. Nah, ada yang menanya nih, Om kalau mau lelangnya ramai bagaimana Om? Ayo. Ya sama jujur. Ya. Jadi lu lelang segitu ya udah gitu, nggak usah pusing. Jadi gue tuh dulu awal-awal jadi lu kan taunya hunting di gantungan aja ya kan. Hunting di gantungan udah harganya udah ketahuan 30 ribuan segala macam. Udah gimana narik orang lelang di OB-nya di harga 20 ribu, terus ternyata closingnya ya kadang cuma 20 ribu, cuma OB doang. Ya udah. Ya. Apa gitu maksudnya rugi, kita rugi secara finansial gitu ya, tapi ada hal-hal lain yang kita anggap sebagai profit. Satu, ada tambah follower. Yang kedua, barang kita bisa fresh aja, dengan barang uang yang itu kita bisa beliin barang baru yang lebih fresh. Benar. Jadi ganti terus barang. Nah, saya mau nanya nih, kira biasanya huntingnya kemana nih? Kan pemburu Hot Wheels berjualan Hot Wheels atau berjualan diecast yang lain, terus huntingnya kemana? Hunting ya manual, tetap di minimarket gitu ya. Oke. Iya. Ya mungkin yang nggak di karena yang jaga minimarket laki. Iya, mesti berguru sama Om Pao memang. Enggak, tapi tapi emang bener ya, seru gitu hunting di gantungan tuh. Artinya ketika bisa dapat hot item itu kayaknya sesuatu gitu. Dan saya jujur aja emang iya, banyak orang yang teriak banyak mafia apa segala macam. Itu sebenarnya ya nggak dipungkiri memang ada gitu ya. Ada berapa oknum gitu ya. Tapi emang nggak dipungkiri juga emang
dulunya apes aja gitu pas ke toko pas lagi jelek gitu. Benar, Banyak iya. kalau saya juga walaupun belum pernah dapet THS ya, tapi ya Civic aja pernah dapet 3 gantungan, 2 lagi. Iya, iya, betul, Civic 3 betul. gantungan, 2 biji ini nggak ada yang nyolek gue. Ya emang rezeki, mau kita mau ngomong apa gitu. Benar-benar. Itu luar Gitu biasa sih. kalau hunting gantungan tiba-tiba dapat sesuatu yang wow gitu kan. Itu pasti Iya, keren. Ya kan? itu Saya pun langsung pernah Jimat dapat gituan, dapat yang digantungan tiba-tiba kok warnanya uh, biasanya beda. kan kalau yang tuh warnanya lebih tua gitu ya. Ah. Oh yang aneh nih. Ambil dulu. Bener kan nih? Ban karet bukan? Oh iya. Sering kok. Pernah. Bener. Kadang ini kayaknya lagi viral nih, lagi booming. Saya fotoin aja kan. Ada yang mau? Kan gitu. Ada yang mau nggak gitu? Ya kan? Kita Iya. 12 langsung jual 300.000. Luar biasa itu. Ya kan? Nah, Iya. jadi kalau menurut setuju dengan Om PG kalau orang bilang mafia, Hot Wheels segala macam. Sebetulnya yang mafia nggak ada, cuman kalian sirik aja mungkin, nggak dapat Iya barang. bisa jadi. Iya. Harus. Kalah cepat. Iya. Tapi ntar dia ngomongnya, wah ada yang mafiain Om nih di SPG-nya, SPB segala. Tapi sekarang gini, kalian itu dapat barangnya dapat yang rare gitu digantungan, kalian diem, dan nggak dapat, bener nggak? Iya, iya. Terus Alah, sama kan. sama satu lagi, ketika kalian dapat hot item, terus kalian langsung foto deh sama kasirnya gitu. Lama-lama Nah, kan kasir zaman yang serba digital begini lah, ya nggak? ya. Hmm. Eh, kreatif sih. Nanti Kreatif, ini betul. bikin kreatif, kreatif bikin caption, kreatif bikin foto, kreatif Betul. bikin apa video, Insta live atau segala macam gitu. Ya, Maksudnya kan kadang ya. orang jadi ngeliatnya over, jadinya kok jadi alay gitu, jadi norak gitu. Kan dalam kadar yang ya menurut porsi kalian, menurut sepantasnya kalian, oh segini udah cukup. Terus sama rajin mantau orang lain, kompetitor yang kalian anggap kompetitor. Kalau saya sih Hmm. memandangnya bukan kompetitor dulu, sebagai acuan. Oh kenapa sih dia bisa sampai 8.000 follower? Kenapa dia bisa punya 14.000 follower tuh apa sih gitu? Gitu sih. Benar, benar, benar. Termasuk saya waktu lihat-lihat pemburu Hot Wheels. Ini siapa sih gitu? Saya waktu belum kenal ya kan. Ini siapa sih Iya, kok followernya banyak amat? Dia cuma berdagang gitu. Tapi rata-rata memang yang dagang followernya banyak, ya iya, kan? Gitu. Yang dagang saya follower banyak. Nggak mungkin dikit. Cuman ini siapa ini kok bisa jauh gitu followernya? Terus saya lihat dagangannya, oh dagangnya barang-barangnya begini, Pakistan ya kan? Saya lihat kata-katanya Pakistan. Nah itu ada trik khusus, betul. ya, Itu trik betul. khusus di Om PG atau Blue Hot Wheels. Mungkin yang regular yang biasa-biasa itu ada barang-barang yang hot item. Jadi tidak dengan regular semua, tidak dengan hot item semua. Ya, Karena pembeli pembeli kita ini kan ada yang mau regular, ada yang mau hot item kan gitu ya, ya. ya. Nah, betul. Terus Kasih kalau jeda, lagi Om. terus Om TG ini sebetulnya uh, punya store offline nggak sih? Store offline nggak ada, Om. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Cuma banyak ngelapak aja. Ngelapak ya? Iya. Iya, iya, iya. Ini ada yang nanya, tapi pertanyaannya nggak ini. Oke. Bagi, bagi, tunggu ya. Bagi tips cara menentukan harga diecast yang lagi update itu dapat dilihat di mana Om? Di lelangankah atau di marketplace? Yang paling update di lelang. Ya, Pastinya. di lelang. Betul.
Di Jadi lelang itu sedikit gampang. sedikit kasih tips nih. Ini sering kali sukses. Nah, silakan Om. Kalian mantau Sering lelang kali nih. sukses. Iya, kali kalian mantau lelang nih. Taruhlah satu item. Kita katakanlah misalnya Bugatti gitu ya. Ya. Dilelang, tiba-tiba dilelang nih naik nih harganya nih. Satu kali dua lelang, naik. Kalian langsung cek marketplace. Biasanya marketplace sebelum dia ngeh dan mereka merubah harga. Betul. Pasti. Saya juga berapa kali gitu. Saya liatin karena marketplace biasanya dia hanya dapat upload. Dia nggak Iya. update dengan barang-barang itu. Yap. Yang update itu cuma di IG dan di FB. Facebook. Sekarang dia upload aja ditinggal, dilupain. Ya. Marketplace. Ya kan, berarti waktunya mengincar segala macam ya. Langsung dibook. Yap. Sumbuk bayar udah. Nah, ada yang menanya nih, ini lucu pertanyaannya. Om pernah nggak di PM sama istrinya Om Decaster yang ngomel suaminya jajan Dekes terus? Kalau di PM belum pernah. Dititip di pos security komplek depan. Ya, Gitu. kantor. Kantor ya. Ya, Terus ya, benar. ada yang minta tolong, bentar Om, saya minta tolong transferin pakai rekening teman saya. Jadi nggak kedetek tuh transaksi. Itu sih. Kalau di DM sih belum pernah. Itu trik tuh, yang main Dekes jangan tahu istri, ya kan? Tadi udah ada pertanyaan, udah ini udah dijawab. Pemburu Hot Wheels sejak kapan sih? Sejak 2017. Benar nggak Om? Iya, 2017 awal. Ya. Nah, kira-kira Om TG ada rencana nggak sih buka toko offline gitu? Insya Allah diniatin Om, ada Om. Pengen. Ada ya? Boleh, nanti kalau ada dikasih kabarin, kita launching, nanti ada info-infonya dikabarin aja. Siap. Ya kan? Nah, terus dalam berjualan berbisnis Dekes, up and down 2019 yang berasa banget ya. Okay. Karena kan udah Mattel kan tadinya under ada apa istilahnya distributornya. Terus sekarang langsung dipegang Mattel kan. Betul. Nah, itu yang paling terasa adalah ketika barang itu hadir di retail dulu. Oke. Ya, barang hadir di retail, kita sebagai seller online gini dapat barang belakangan. Oke. Itu 2019 itu berasa banget. Karena kalau dulu adalah kita pegang barang duluan nih yang online, retailnya belakangan. Gitu. Jadi secara harga begitu kita lelang itu barang belum ada di pasar. Gitu. Tapi benar. Bisa dihadapin. Bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi. Stay positif. Betul, kalem aja, ya kan? Kalem aja. Nggak kemana. Ya, iya. Gitu. Nah, saya lanjut pertanyaan Om. Menurut Om TG, ya, tantangan terbesar di bisnis Dekes ini apa sih? Ini kan udah banyak nih Om. Tantangan terbesarnya adalah ngebangun kepercayaan sih Om. Tuh. Ngebangun kepercayaan ke konsumen kita gitu. Kita bisnis barang yang sama, kadar harga modalnya pun jauh gitu. Tapi ada beberapa, kita pasti punya lah, setiap toko pasti punya konsumen loyal. Nah, apa yang bikin dia loyal itu adalah ketika mereka nyaman bersama kita. Ya. Contoh ya, ada, kalau yang saya pernah lakuin ya, paling kentara adalah di packaging pengiriman. Orang sampai sekarang pun 2018 tuh saya masih menang-menang lelang tuh orang ngirim barang ya udah cuma dus aja, item udah gitu selesai.
Ya. Sementara dalam hati konsumen, gila gue belanja sampai ratusan ribu loh, kadang sejuta gitu. Masa gue nggak dapat apa-apa sih gitu. Nah, saya mulai ngeliat itu. Jadi kita packing yang benar, kita pakai ya packing saya ada khas lah, ada ciri khas tersendiri. Terus bonus entah stiker entah apa itu saya rasa Penting. cukup cukup mengena di konsumen gitu Ya, sih. ya. Bonus. Karena Itu apa, kepercayaan itu sih lebih penting, ya kan? ya, Maksudnya kita eh, jaga hubungan dengan buyer kan penting juga, gitu. Nah, aduh menurut Om banyak TG, juga ya. ah, Ini pertanyaan yang banyak nanya juga banyak. dong. Dari tadi scroll banyak banget tuh. Iya, benar. Nih, Om TG, boleh tanya nih. Kalau konsumen loyal karena bisa bisa bayarnya agak telat, gimana tuh Om TG? Ada beberapa konsumen yang emang beberapa kali dia menang lelang gitu. Ya, Tapi Om, gue bisa nggak bayarnya tanggal sekian? ya. Selama itu bisa dikomunikasikan dan masih masuk akal bisa. Karena Konfirmasi yang penting ya. ya konfirmasi kali gue termasuk orang yang jarang posting bid and run. Ya, Karena betul. kecuali emang tuh orang ngeselin gitu. Kita lagi moodnya nggak enak, tuh orang ngeselin dulu gue posting aja udah. Cuma kadang-kadang kasihan gitu. Begitu gue Ya. posting tuh ya. Yang apa? Yang nyerang ya kita cuma posting aja. Terus ternyata gue coba iseng ya, gue ngeliat postingan ke akunnya dia postingan. Itu diserang mas Ya. sama anak-anak Om. Sampai Oh, begini ya gitu. Oh, ya udah. maksudnya dengan kita atau sebelum-sebelumnya dia diserang juga? Begitu kita posting nih, Ya, kali ketahuan akunnya. Nah, ya. anak-anak tuh kadang ada yang langsung cek ke akunnya gitu, langsung komen-komenin gitu. Ya. Ya jadi lebih Kalau ke saya kalau moral sih. kalau ya kalau bid and run itu kan menurut Hmm. Om Tega sebagai seller. Kalau saya di pihak Om Tega, seller, menurut Hmm. saya itu dia kan bid and run, Hmm. ya kan? Nah, dikasih konfirmasi satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, menurut saya sih nggak usah diupload. Menurut saya, Ya. correct me if I'm wrong. Hmm. Karena apa? Barangnya kan masih di kita, Yap. ya kan? Hmm. Nah, kalau lebih wise saya rasa ya udah barang masih di kita, ya sudah, dia cukup besok-besok lelang ditandain aja. Oh yang ini gak usah lagi lah kita ini. Kalau saya Ya. pun kadang-kadang pun bahkan nggak pernah saya uh, uh, unfollow orang lain gara-gara hal-hal Hmm. yang begitu. Ya Hmm. kadang-kadang nyebelin kan, udah 3-4 kali dicuekin, akhirnya ya udahlah lewatin gitu. Andai Ya. kata dia misalnya dia ikut lelang lagi, ya kan, nama dia keluar, tinggal kasih tahu aja di situ di komen. Oh mohon maaf ya, nggak bisa ikut dulu, yang kemarin belum Ya. selesai. Itu saya Hmm. rasa lebih malu. Menurut Iya, saya iya, loh. iya betul. Ya. Gitu. Ya. Kadang tergantung kondisi kitanya juga Om. Ya, Kadang ketika kondisi mood kita lagi baik, kondisi kita lagi baik gitu ya, kita ada yang better gitu kan. Habis panas di iya. jalan, wah ini tiba-tiba ini orang begini nih, wah ya emang nggak sering tapi kadang Ya, sekali perlu buat treatment aja sih gitu. Oh benar. Kadang eh, gini loh, saya lihat kan ada juga yang orang demen banget sih bikin beat and run atau apa gitu ya kan, terus ya diposting, ini diposting kayak polisi diecast dia gitu loh. ya ya. Ya kan? Hmm. Gitu. Nah, kita lanjut pertanyaan. Ya, menurut Om Tege, gimana sih dunia diecast di Indonesia ini? Dunia diecast di Indonesia Ya, sangat apa ya, berkembang pesat banget sih Om, pesat banget pesat gitu, ya. tiba-tiba grafiknya tuh memorinya kan 2013 kalau nggak salah dia. Honda Ya, Civic dia jual 35.000 ya nggak laku Om yang hitam itu. ya, betul. Gitu.
tiba-tiba melonjak 2017. Saya pikir 2017 tuh itu satu satu momen di mana diecast tuh melonjak di Indonesia. Ya. Di mana waktu di IDE itu closing Morris yang sampai 32 juta itu kan 2017. IDE 5. Ya, itu betul. terakhir di Balai Kartini kan itu. Ya, betul. Nah, mulai dari situ naik semua, Datsun Wagon naik, Civic naik, ID4 semua ya? naik. ID4. ID4 ya, 4. Ya. Semua naik, ID4. tiba-tiba naik. Kalau saya ID4. 4. 4 yang Mini Cooper kan ya? ya, Mini Cooper ya? yap. Nih aku ambilin. Tuh, masih ada tuh. Ah, 32 juta. 32 juta. 32 juta. Iya. 30. Nomor satunya. Itu iya, begitu gongnya dipukul itu satu Balai Kartini. Wah, standing applause. Wah, gila. Iya, gitu sih. Terus sama orang Indonesia gimana pun juga adalah salah satu negara dengan isinya orang kreatif, Om. Ya, betul. Customnya itu semuanya kreatif. Customnya luar biasa. Customnya Ya. wow gitu. Levelnya dunia. Benar. Ke dunia gitu. Jadi kita kadang masih sifatnya per grup si custom ini atau kadang individu gitu. Iya. Nah, Customnya ngeri-ngeri. saya mau nanya tentang IDE nih. IDE. Hmm. Ngomongin soal IDE, sudah berapa kali Om TG ini ke IDE? Dan kira-kira momen yang paling berkesan tuh saat IDE apa sih? IDE apa? Kapan? IDE setiap tahun berkesan. Saya 3 kali. IDE 4, 5, 6. IDE 4 itu saya masih sebagai hunter. Ya. Sebagai hunter. Terus ya itu, momen Morris 32 juta itu, wow, itu cukup mencengangkan. Itu dalam hati, ini si Om ini bilang ke bininya apa ya? Nembus hotel 32 juta. Iya. Itu. Terus di IDE kelima, IDE kelima tuh pertama kali saya buka lapak. IDE. Oh, di ICE ya? Ya, di ICE pertama kali buka. Momennya ya event car-nya berdasarkan tiket. Itu seru. Terus yang terakhir, yang kemarin ke-6 itu, momen berkesannya Pisut Mas Anong belanja di lapak saya. Terus siapa ya? Vetuski belanja stiker. Oh, belanja stiker. Jual stiker. Iya. Belanja stiker gitu sih. IDE. Makanya Om, kemarin nextnya event car-nya dilelang lagi aja Om, buy tiket. Dilelang, maksudnya dilelang buy tiket? Bukan, diundi. Oh, diundi. Kalau yang terakhir kemarin kan kita langsung beli itu. Itu menurut saya pribadi ya, itu kelemahannya satu, orang jadi oh ya datang gue beli udah pulang. Tapi ketika itu diundi, orang jadi stay. Oke. Orang jadi stay nungguin, oh tiket gue keluar nggak ya gitu. Nah, tapi ide 2, 3, 4 itu kan tempat yang rebut-rebutan terus tuh. Diri sini rebutan. Iya. Antri. Ya, begitu naik nomornya, wah KTP-nya gitu, harus ada KTP-nya. Oke, nanti yang ide 7 kita lihat nanti apa kita mau bikin apa. Event ya, siap. Moga-moga nih virus udah kelar deh. Iyalah, makanya sebelum kita bicara virus, bicara lebih lanjut ya kan. Jadi kemana-mana kita itu memang harus pakai masker. Yoi. Masker supaya kita mensupport program pemerintah, ya, stay safe, ya, social distancing,
jaga jarak, pakai masker kemana-mana agar Nah, virus atau pandemi ini cepat turun. betul, Mudah-mudahan betul. selesai. Jadi kan bulan depan bisa kita tidak work from home, ya kan? Bisa kemana-mana, bisa kerja, event, bisa aktivitas lagi, ya kan? Ya kan? Oke? Oke, Gitu. siap. Kita ngobrol lagi tentang ide. Ide tadi udah kelewat ya kita ngobrol ide ya. Ya, udah. Nah, ada saran nggak sih, Om, bagi teman-teman yang mungkin baru mau memulai atau baru mau terjun ke bisnis podcast seperti Om TMTG ini? Ke bisnis ya, bukan kolektor. Ya. Ya. Kalau untuk berbisnis, ya itu satu, jangan takut rugi. Jangan takut rugi. Iya, kalau saya jujur aja, saya belanja tuh masih item yang apa yang saya suka. Betul. Bukan yang kalau yang seller murni kan ya udah dia belanja box-boxan, dilelang udah. Gitu. Betul. Kalau saya masih belanja apa yang saya suka. Jadi apa ya, ada feelingnya gitu. Ketika lo jual, wah ini barang ini bagus loh gini. Jadi feelnya dapet. Nah, ini ada yang nanya lagi. Matthew Jadon. Kayaknya nanya melulu nih. Ya, ini kayak Om, kalau hadir mulu nih. Hadir, di mana-mana hadir. Om, kalau mau mengadakan lelang, bagaimana Om? Kemudian cara mengetahui kalau ada yang delete komen, bagaimana Om? Kemudian cara close lelang, gimana Om? Oh, dia mau jadi seller juga dia, mau jadi lelang, mau ikutan lelang. Itu Om. Bikin lelang ya, bikin semenarik mungkin lelangnya. Bikin kalau awal-awal ya bikin ada giveaway-nya. Jadi misalnya belanja sekian. Bikin foto yang bagus. Postingan fotonya tuh mesti jelas. Kalau ada card-nya yang nekuk, card ini dikasih notif gitu loh. Terus paling ya kalau untuk mengetahui ada yang delete bid, susah sih ya. Maksudnya kita sekali lelang taruhlah 50 item gitu kan, terus ada yang delete bid, ya sudahlah, di luar kuasa kita juga gitu. Kalau emang ketahuan ya alhamdulillah ketahuan tadi ada yang delete. Ya kalau itu ya di luar kuasa ya sudahlah, belum rezeki mungkin gitu aja. Nggak, maksudnya dari kita berpikirnya dibalik gitu. Jadi dari 50 item misalnya closing ya 50 item 48 orang menang dan bayar gitu. Terus kita harus ngabisin energi cuma gara-gara ada orang yang delete komen kan. Kayaknya mubazir energinya. Abaikan saja, ya enggak? Ya. Gitu. Nah, lanjutnya. Pertanyaan general sih Omi, kira-kira apa sih keluarga gitu ya, dan orang-orang terdekat di bisnis OTG ini? Support keluarga ya? Iya. Support keluarga ya jelas. Awal-awal ya tetap lah istri cemberut nih, apaan sih beli mainan mulu sampai berdus-dus gitu ya. Tapi ketika dari mainan hobi ini yang bisa menghasilkan, akhirnya keluarga pun mensupport. Nggak jarang istri saya kadang bantu packing. Kadang anak saya perempuan masih kelas 1 SD, akhirnya pun dia juga mulai suka Hot Wheels gitu. Udah punya 2 box gitulah. Udah, dan dia dengan bangganya kadang main sama temannya, papaku jualan Hot Wheels gitu. Ya. Sih. Sama itu saya ngalamin tuh begitu. Saya yang paling gede kan yang perempuan. Waktu saya main Hot Wheels, ya teman-temannya kan suka datang yang SD gitu atau yang SMP main. Kok banyak bener Hot Wheels gitu di rumahnya. Iya, papa saya koleksi gitu. Ini sama adik saya dulu masih kecil, adik-adiknya kan yang laki. Dia ada kebanggaan sendiri. Memang kalau yang sudah punya pasangan atau istri pasti kaget ya. Ini sih cuman ngomong saya bicarain kan, kaget karena apa? Kok ngapain sih ngoleksi mainan-mainan gitu gitu ya di paket. Awal-awalnya sih
pasti nggak suka pasti ada. Kesel ngapain sih kayak buang-buang duit. Tapi begitu ada hasilnya, ya sama. Ikutan nge-packing, ikutan reminding kita mesti oh ini loh, ini loh, ini loh. Bahkan kalau saya pergi sama keluarga atau istri, suka pisah aja. Iya. Yang istri sama perempuan mau cari yang lain, Iya, udah paham, Mbak. Udah paham, silakan mau ke sana. Gitu. Iya, udah paham. Kamu nggak ngecek gitu, iya tuh biasa kalau gitu harusnya begitu. Jadi ya akhirnya ini ke kantor, ya kan? Di rumah, tapi di kantor satu kantor ruangan isinya hotel. Jadi nikmatnya cuma siang-siang aja. Kalau di rumah kan enak malam-malam, mau tidur segala macam. Bener nggak? Yep, betul. Itu gitu. Kayak apa? Psikologisnya tuh kayak kita miara ikan di akuarium. Iya, betul. Iya. Malam-malam gitu ngeliatin ikan, ya kita ganti Hot Wheels. Nih ada yang nanya nih, dari mana? Dot Garrett, Om pemburu Hot Wheels, jenis apa yang paling greget dicari pas hunting? Yang paling greget. Ya itu tadi balik lagi kita memposisikan diri sebagai seller atau kolektor. Kalau dia kolektor, apa yang kita suka sikat aja. Ya sikat gitu. Ketika hunting ya, intinya ketika hunting ya kita netral aja. Bersikap netral seolah nggak ngerti apa-apa. Oke, ini pertanyaan. Sebenarnya gue suka banget sama Civic EF, Om. Oh, Civic EF, oke. Itu ya. Yang Unspoon, FTP juga di itu ya? Sama. Koleksi ya? Enggak, yang Hot Wheels aja. Jadi ya, cuma yang Hot Wheels. Yang ada ya. Ada. Ya. FTP, sampai di koleksi juga ya? Masih ngoleksi, jadi masih banyak PR-nya. Benar. Iya, masih banyak lah. Civic itu satu, saya koleksi karena emang serinya masih dikit. Iya. Ngejarnya nggak terlalu jauh banget gitu loh, nggak kayak 67 Camaro gitu kan. Wah itu dari Hot Wheels rilis pertama kan, pusing gitu. Jadi ya udah Civic aja, cuma difokusin sampai nyari yang factory seal, nyari yang shortcut, nyari yang loose, nyari yang unspoon, gitu sih. Betul. Dari yang jamak gitu ya. Oke, siap. Ini ada yang nanya nih, siapa sih? Carcajet. Maksudnya apa sih? Tadi ada, kenapa? Tadi saya belum jawab itu yang faktor luck, Om. Faktor luck ya, oke. Gimana faktor luck? Ada peternak Hot Wheels. Halo. Peternak Hot Wheels. Gimana tadi yang faktor luck? Iya. Faktor luck berpengaruh. Punya lah maksudnya. Atau ketika kita niat sesuatu untuk hal yang baik gitu, faktor luck pasti akan menyertai gitu. Saya termasuk yang ngerasain itu. Jadi ketika saya nggak tahu dulu mesti belanja kemana gitu, ya udah saya hunting dari toko ke toko gitu. Terus tiba-tiba ada yang nawarin itu loh Om, apa box Hot Wheels yang original Hot Wheels yang masih ada logonya dia akrilik asli gitu. Tiba-tiba saya ada yang nawarin itu gitu. Dan itu saya lihat di pasaran udah nggak ada. Maksudnya itu salah satu faktor lah ketika orang jualan Hot Wheels, saya bisa jualan yang lain. Tiba-tiba saya ketemu lingkungan teman-teman yang emang satu frekuensi, itu sih penting. Nah, tapi kadang-kadang juga kan ada kan yang nawarin, ini Om TG mau nggak borong barang saya? Oh biasanya ya. kalau udah begitu, yang udah bosen, udah pensiun, barang-barang lamanya pasti banyak gitu. Iya. Karena saya sering juga nemuin yang begitu. Ya kan? Enak kok kalau ketemu yang begitu tuh.
Benar. Saya Iya. berapa kali ketemu gitu teman-teman yang lama-lama akhirnya, barang yang barang-barang hot item rare yang susah ternyata dia punya gitu kan. Gitu. Kadang-kadang ya borongan harganya kan, borongan. Nah, itu Iya. daging semua biasanya tuh. Iya. Udah, itu belanjanya merem aja udah. Iya. Iya, banyak om yang kayak gitu. Mm-mm. Ini lucu pertanyaannya. Bukan nanya sih, tapi Ricky Tama. Om, meskipun udah bisa menghasilkan dari Hot Wheels, menghasilkan uang misalnya, Hmm. apalah gitu ya, rezeki. Gimana ya cara supaya kita tidak malu kalau orang mandang kita udah gede tapi masih koleksi Hot Wheels? Ya, pede aja ya menurut saya, Gede percaya ya. diri aja, benar nggak? Ya, saya Iya. ini saya jawab dulu sebelum Om Tega jawab. Hmm. Ya. Atau mungkin Om Tega dulu, nanti saya jawab. Kalau saya sih, kenapa mesti malu ya? Banyak contoh-contoh sukses yang mereka bermula dari yang diremehkan orang. Contoh yang paling Ya, nyata deh, air mineral. Mana ada sih orang dulu ya. kepikiran jualan air mineral gitu. Minum Kita nggak ini mah. ngebayangin tuh keluarganya dia ngomong apa ke dia gitu. Lu ngapain jualan air putih gitu ya? Nah, kita dijualan sesuatu yang barangnya nyata gitu ya, yang kita Ya, bermain di alam bawah sadar, memori masa kecil gitu. Ini barangnya ngapain? sama saya Nah, dengan Om Tega. Cuman kalau saya sering pengalaman itu, tapi saya nggak pernah ada malu. Karena apa? Di kantong itu biasanya sudah ada mainan. Di nah, kantong saya pasti ada mainan. Biasanya kalau mau masuk mall atau mungkin masuk masuk ruangan hotel atau ruangan airport misalnya gitu ya kan, pasti kan dia keluarin barang-barang semua ya, bunyi ya kan, apa sudah keluarin semuanya penuh semua, dompet, handphone udah keluarin semua, tiba-tiba lewat bunyi, waduh, apa lagi nih, dipisah-pisah bunyi, bunyi begitu, ya mainan saya ditisuin kan nggak berasa, ya kan, kayak iya, iya, ini keluarin Pak, mainan ini, ya keluarin Pak. Sampai dia buka, dilihatin gitu, apa ini isinya narkoba, kan benar ya? Kan kita nggak tahu. iya, 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 Apa untuk ribet, ya kan? Dilihatin sama dia, dilihatin putar-putar. Terus dia scanning, oh mainan bener. Terus kadang-kadang dia kan mikir, ini kenapa bapak-bapak ini bawa mainan gitu. Ya, tapi nggak ada malu, nggak ada malu, ngapain kita buat begitu aja malu, ya kan? Kecuali kita iya, iya. bawa ke baru malunya umur hidup, Hmm, kan gitu ya. iya, Oke, oke. ya. MTG. MTG terhadap dunia diecast di negara kita ini apa sih, di Indonesia ini? Sorry om, putus om soalnya. Kira-kira harapannya apa nih? Di apa harapan Om TG terhadap dunia diecast di Indonesia ini apa nih? Halo, Om, 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 sorry, sorry. Halo, halo, Om, halo, halo, Om, halo, Om TG. Wah, koneksinya nih mungkin putus ya. Gak tahu nih saya apa Om TG nih. Halo, Om. Aduh, tanggung lagi. Tinggal 5 menit. Halo, apa kita lanjut? Om TG mungkin keluar dulu. Oke, Om TG keluar dulu, mungkin masuk lagi, tapi kurang kurang 5 menit, kurang 4 menit. Oke, jaringannya nggak bagus ya. Mungkin lagi banyak yang ini juga, lagi banyak yang pakai ya. Oke, koneksi terputus. Oh, sorry, sorry. Aduh, ya kan? Om TG, Om TG. Halo, halo. Ya, kita bersama pemburu Hot Wheels, Om TG. Banyak ngobrol tadi, cuman mohon maaf koneksinya terputus. Sisa waktu, sisa 4 menit kurang. Nanti. Saya cek Om TG.
Hah? Putus-putus juga saya. Halo, halo, tes, tes. Mana Om TG? Nah, Halo Om. biasa ada yang Putus terbang tadi. kan, tiba-tiba tabrakan Gatot kaca kali ini, ya kan? Nih, sebelum kita penutup, ya, saya mau nanya nih. Sebelum tadi yang pertanyaan tadi, saya abaikan dulu, kan Om. Eh, ya. Ah, Ya, Om? Ah, ah. Jadi pertanyaan gini, menjalani bisnis diecast di masa pandemi ini, ya, oke, dengar Om? Halo, ya Om, putus-putus suaranya Om. oke, iya betul-betul. Jadi menjalani Ya. bisnis diecast di masa pandemi ini, ya kira, Hmm, benar nggak? Punya ya. strategi khusus nggak? Strategi khusus nggak ada sih ya. Iya Nggak ada normal-normal ya. aja jalan. Heeh. Cuma emang Karena sepertinya ya orang lagi pada online semua kayaknya ya, nggak ada offline, nggak ada hunting offline lah. iya, iya, Oke, ya. iya, Oh, pengiriman doang. iya. Jadi teman-teman yang ikutan ngebit Kemarin sempat atau kendala pengirimannya gitu Om. Jadi kurirnya nggak bisa masuk ke lingkungan dia karena ditutup. oke, oke. Tapi sekarang sudah mulai ini kok, udah mulai pelan-pelan bisa pengiriman bisa masuk. Hilang lagi. Ya, koneksinya, mohon maaf ya, koneksinya kurang baik, entah di saya, entah di Om TG. Tapi tadi sudah sejam kita ngobrol sama Om TG, pada intinya uh, perjualan di diecast dari 2017, ya, ada pasang surutnya, pasti ada, bahkan harus lebih kreatif agar dagangan kita atau lelangan kita bisa uh, lebih banyak laku. Itu, ya. Oke, saya tunggu di uh, 3 menit, ya. Kalau Om TG nggak gabung lagi, mungkin kita sudahi saja karena ini kita mau closing dulu sama Om TG nih. Ini Halo. signalnya. Halo, masuk ya? Bisa? Ya, Aman? ya. Iya, oke. Bisa, bisa. Ya, Aman. tadi yang pandemi itu sudah dijawab ya Om ya? Ya, ya nggak ada Oke, strategi khusus ya Om. Cuma paling ya, nambahin ini aja sebelum dikirim disemprot. Udah itu aja sih. benar, benar, benar. Oh. Ya. Nah, sebelum penutup ya, Hmm. terakhir ya, kira-kira Ya. harapan Om TG terhadap dunia diecast di Indonesia itu apa sih? Penutupnya. Hmm. Harapan saya sih banyak, makin banyak orang yang mulai mengkoleksi diecast, terjun di dunia diecast gitu. Maksudnya supaya apa ya?
pasarnya menjadi lebih besar satu, terus banyak orang yang kalau ruang berekspresi atau apa gitu. Nah, Iya. mudah-mudahan diecast itu bisa jadi salah satu alternatif pelampiasan energi mereka sih. Gitu. Jadi kan daripada lu bikin konten absurd gitu kan, mendingan bikin konten diecast atau apa segala macam supaya Aduh, putus lagi. Indonesia Timur, selamat sudah berbuka puasa ya. Ini. Selamat berbuka puasa Indonesia Timur. Indonesia Tengah juga sebetulnya udah. Gitu. Oke, Om TG, kayaknya signalnya nggak bersahabat nih sama kita nih. Nggak tahu, mungkin sirik kali signalnya. Iya, tadi putus dulu. Iya. Nah, iya, ya kan, kita sudahi ya. Buat kita teman-teman yang sudah nonton live IG bersama Om Pemburu Hot Wheels atau Om TG ya, silakan dikepoin tuh Pemburu Hot Wheels kalau mau cari-cari barang-barang yang banyak. Dan saya mau closing malam ini lelangnya. Nah, lumayan tuh closing malam ini. Nah, Makassar, selamat berbuka puasa. Indonesia Makassar Timur, selamat. Oh ya, selamat. Indonesia Tengah, selamat berbuka puasa. Indonesia Barat sebentar lagi, ya kan? Gitu. Terus jadi kalau yang saya mau infokan, kalau misalnya ide juga lagi ngadain charity program. Jadi setiap pembelian merchandise ide Hot Wheels, kalian sudah ikut berperan menanggulangi COVID-19 di Indonesia, ya, karena sebagai dan melalui Indonesia Kuat. Jadi buruan kalian semuanya, ya, kepoin aja tuh ide official store, ya. Jadi dia jualan hoodie, ya, hoodie yang official Hot Wheels, terus termasuk baju-baju gini. Nah, dalam pack day-nya Hot Wheels, ya, Hot Wheels, ya. Juga topi ini yang saya pakai nih, topi Hot Wheels. Ya, itu kan, ya kan tadi suka banyak dicengin, udah gede mainan Hot Wheels gitu ya kan. Ya. Topi. Ini topi Hot Wheels ya. Kalau kalian beli topi Hot Wheels ini, ya, kan waktu-waktu ketemu sama desainer Hot Wheels. Kan tadi suka banyak yang nanya tuh, malu diledekin udah gede mainan Hot Wheels gitu ya. Nah, itu belanja di situ aja tuh. Jadi lebaran kalian pakai baju Hot Wheels, pakai topi Hot Wheels, kalian tunjukin. Hot Wheels. Saya kemana-mana pakai baju Hot Wheels, Majore, Tomica, macam-macam saya pakai. Yang penting baju diecast nggak peduli saya. Nah, kadang-kadang saya pakai baju Sesame Street lah, ya kan. Yang apa-apa aja, yang penting ya suka-suka kita, ya nggak. Mudah-mudahan pandemi sudah selesai, kita bisa ngopi bareng, dan juga teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan Ide Tos bersama Pemburu Hot Wheels atau Om TG, nanti kita hadir lagi minggu depan. Oke? See you. TG-nya udah hang lagi nih. Yap. Semarang, Batam, thank you. Surabaya tadi ada Pontianak. Nanti ada 2 pertanyaan nanti yang akan dikirimi merchandise IDE bersama Majoret Indonesia. Oke.